Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, berkatilah kami selalu dalam kehidupan kami, supaya kami semakin mendengarkan Engkau, semakin mengikuti apa yang Kau kehendaki bagi kami. Seperti Nabi Elia dalam perjanjian lama, yang dalam minggu ini dibacakan dalam bacaan pertama tentang kisah kesaksian hidupnya. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengikuti dan mendengarkan Engkau di zaman modern ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, pada tanggal 10 Juni, hari Rabu 2020, kita masih diajak untuk merenungkan perbuatan dan tindakan dari Elia, Nabi dan Bapak Karmel. Siapakah Elia itu? Ya, kemarin dalam bacaan pertama kita mendengar bahwa dia diperintahkan untuk datang ke seorang janda Sarfat. Setelah 3 tahun setengah, bangsa Israel seperti dihukum oleh Yahweh lewat Nabi Elia, bahwa karena mereka menduakan Tuhan, karena istri Raja Ahab, Yezebel, adalah putri dari seorang imam dewa Baal, sehingga kedua penyembahan ini terjadi, percaya kepada Yahweh dan percaya kepada Baal. Nabi-nabi Baal sudah mulai berkembang tumbuh berkat dukungan dari Yezebel. Nah, karena itulah Elia dipanggil untuk meluruskan, jangan timpang hatimu, nanti dalam bacaan pertama. Kalau pilih Yahweh, Yahweh. Kalau pilih Baal, Baal. Harus tegas. Ya, harus lurus, ya. Tidak mencela-menceli, tidak kiri dan kanan. Nah, untuk memberikan tugas yang begitu besar ini, dan ini tidak mudah karena berhadapan dengan raja dan permasyurinya, ratunya, Yezebel. Maka Elia diminta 3,5 tahun bertapa di Sungai Kerit. Ya, di sana dia bergaul dengan Allah dan diberi makan oleh Allah lewat burung gagak. Setelah 3,5 tahun, Elia diutus keluar dari Israel ke janda Sarfat untuk semacam mungkin pembuktian bahwa dia kata-katanya itu berkuasa, powerful. Dan terjadi bahwa kemudian janda miskin Sarfat itu yang melayani, yang tidak kenal akan Elia dan dianggap sebagai orang kafir, taat kepada Elia dan diberi makan gandum dan minyak yang tidak habis-habisnya. Nah, sekarang dalam bacaan pertama hari ini, ya, Elia menantang Raja Ahab untuk mengadakan pertandingan. Sekali lagi, musuh Elia adalah raja dan ratu, maka besar. Elia menantang, mari kita buat korban. Apakah sungguh-sungguh Baal atau sungguh-sungguh Yahweh? Dan apa yang terjadi adalah kita mengadakan persembahan. Ya, nabi-nabi Baal dengan sapi dipotong dibuat persembahan. Lalu Elia juga sapi dipotong lalu buat persembahan. Nah, Elia mengizinkan nabi-nabi Baal untuk mempersembahkan tanpa harus dibakar. Harus dari Allah yang akan membakar persembahan itu. Maka nabi-nabi Baal itu bernyanyi, bersorak-sorai, mendoa, memohon kepada Baal supaya datanglah api dari surga untuk membakar persembahan itu. Dan Elia mengejek dia karena dari pagi sampai siang tidak muncul api sama sekali. Ya, tidak muncul api sama sekali. Bahkan Elia mengejeknya. Mungkin Tuhanmu sedang pergi, mungkin Tuhanmu sedang ke belakang, mungkin Tuhanmu sedang tidur dan seterusnya, diejek terus.
atau kemudian mereka membuat darah dalam tubuh, menyayat-nyayat tubuh mereka. Tidak terjadi sampai sore hari, tidak juga demikian. Maka Elia minta supaya korban persembahan itu disiram air 3 kali supaya untuk menunjukkan bahwa memang bukan dari api biasa. Kemudian Eli berdoa kepada Yahweh dan terjadilah petir dari surga. Cahaya api membakar persembahan itu. Habis meskipun tidak basah sama sekali. Lalu Elia meminta untuk membunuh ratusan nabi-nabi Baal itu di Gunung Karmel. Mereka bertemu, pertempuran itu ada di Gunung Karmel. Ya. Saudaraku yang terkasih, orang Israel dengan melihat itu lalu mulai berseru, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Orang membutuhkan bukti, kelihatan apa yang dilihat oleh mata. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa maknanya ini di zaman kita? Dan ini menurut saya suatu tantangan yang besar. Kenapa? Di zaman ini seringkali hati kita itu mendua. Ya. Itulah seringkali kenapa kita tidak lurus hatinya. Tidak konsekuen, tidak komitmen, suam-suam kuku. Karena Baal zaman sekarang ini bukan Baal dewa-dewa, meskipun tetap ada juga orang pergi ke dukun, meskipun dia ke gereja, orang pergi ke orang pinter, orang pergi kemana-mana untuk supaya dagangannya laris, ya, supaya usahanya berhasil, maka orang pergi untuk mendapatkan kekuatan-kekuatan itu. Itu banyak terjadi. Salah satu. Salah dua adalah apa? Seringkali kita menduakan Tuhan dengan mengabdi ya kepada segala sesuatu yang bukan Allah. Entah itu harta, entah itu uang, entah itu kekuasaan, entah itu diri kita sendiri, kehebatan. Jadi dia beralih, dan inilah yang disebut zaman absolutisme, relatif absolut. Jadi dia menjadikan dirinya sebagai pegangan hidupnya. Ya. Manusia, individunya sendiri. Dia tidak butuh lagi Tuhan. Orang ateis. Ya, orang tidak peduli lagi dengan Tuhan. Itu ekstrim lain. Tapi juga bisa saja orang tetap ke gereja tetapi setengah-setengah. Bahasa kitab Wahyu tidak panas, tidak dingin. Nah, maka tidak ada fanatisme atau fanatisme yang positif. Semangat. Ya. Nah, itu juga suatu pertanyaan bagi kita. Kenapa kita tidak bersemangat atau dalam kehidupan iman kita ya sudahlah jalan sajalah. Ya tidak panas, tidak dingin, pokoknya berada di comfort zone, zona nyaman, zona enak, zona nikmat, tidak perlu macam-macam, tidak perlu sungguh-sungguh. Ya sudah jalan aja lah. Jadi itu yang disebut suam-suam kuku. Nah, dan itu nyata sekali di dalam dunia zaman sekarang. Orang nggak, ya sudah biasa aja gitu loh. Ya. Jadi orang tidak mau masuk lebih dalam, dipanggil untuk memberi kesaksian siapakah Kristus itu. Ya. Dan ini merupakan suatu tantangan di zaman ini bahwa ternyata Baal kita itu adalah diri kita sendiri, kesenangan kita sendiri, kesukaan kita sendiri. Ya. Dan kita merasa cukup ya dengan apa yang sudah ada. Itulah Baal zaman kita. Ya. Maka para saudaraku terkasih, bacaan pertama hari ini sebetulnya sangat dalam maknanya. Meskipun Nabi Elia pada zaman itu. Dan musuh kita, itulah musuh kita. Yaitu suam-suam kuku. Tidak panas dan tidak dingin. Dan itulah Baal kita sekarang. Ya, di zaman, ya orang nggak peduli lagi. Tidak cukup peduli dengan apa yang dia nyatakan bahwa kita tuh dibebaskan dengan harga yang mahal. Ya, bukan dengan barang fana. Tapi darah Kristus yang tercurah untuk kita. Dan itu membutuhkan kita suatu semangat batin yang dalam, suatu transformasi batin. Ya. Kita mengundang Yesus untuk menebus kita kembali. Untuk masuk ke dalam diri kita, untuk membersihkan diri kita, mengalami puritas kudus. Ya.
Karena yang di dalam itulah yang harus kita bersihkan dulu sebelum yang di luar-luar. Karena itulah saudaraku, kenapa kita tidak bersemangat, tidak bergairah, kita tidak membara bagi Kristus. Karena itu tadi, ya, kita sudah cukup puas dengan apa yang ada. Karena itulah Nabi Elia datang untuk meluruskan jalan kita. Jangan mendua, ya. Jangan mendua dengan pelin-pelan, ya. Kalau Yesus, Yesus. Kalau tidak Yesus, di luar Yesus. Dan itulah konsekuensi yang harus kita pegang. Dan kita juga harus mencermati baal-baal kita di zaman ini itu apa. Setiap orang mempunyai baal yang beda-beda. Ya, punya sesembahan yang dia, apa yang sungguh dia perjuangkan. Di mana hatimu, di situ hartamu. Jadi hati kita di mana? Apakah hati kita pada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, penyelamat, penebus, atau kepada yang lain? Anda sendiri yang memeriksa batin Anda masing-masing. Atau Anda puas dengan yang sudah sekarang? Ya monggo, ya silahkan. Ya. Tapi kalau Anda merasa tidak bahagia, tidak puas, ya carilah lebih dalam. Ya, di dalam Yesus, bersama Yesus, ya, dan cari Yesus. Supaya Anda merasa damai sejati yang tak dapat diberikan oleh dunia. Seperti kata Yesus kepada para murid yang ditampakkan kehadirannya setelah kebangkitan. Lalu dalam bacaan Injil hari ini kita diajak adalah supaya, nah inilah sebetulnya suatu yang radikal dalam tanda petik. Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Maka jangan sampai hilangkan satu iota pun, satu titik pun, satu yang kecil sekalipun. Ya, jangan sampai. Nah, itu menunjukkan kepada kita betapa sabda Allah, betapa entah perjanjian lama, entah perjanjian baru, itu menjadi sabda Allah, Allah yang bersabda. Maka kecintaan kita untuk sabda Allah itu harus kita perjuangkan sekali lagi. Ya. Harus kita baca, kita ulang, ada kerinduan untuk mengerti, memahami, menyelami Yesus seperti apa. Ajaran Yesus. Ya, bukan hanya hukum-hukum, tetapi ajaran Yesus masuk kepada pribadi Yesus. Saya katakan kenapa Yudas Iskariot itu gagal meskipun dia melihat semua yang dialami oleh Yesus. Dia melihat dengan mata kepala sendiri. Tapi karena dia hanya di permukaan, di luar, di dalam dia punya dunianya sendiri. Dia tidak mampu masuk dalam, menyesuaikan dalam kehidupan Yesus. Dan itu bisa terjadi pada kita semua. Bisa terjadi. Ya, orang bisa menjual Yesus. Ya, orang bisa menyingkirkan Yesus dengan memiliki iman yang lain. Ya. Atau tetap seolah-olah Yesus, ya udah gitu aja gitu. Jadi indifference, nggak peduli. Atau agnostik. Ya sudahlah. Ya, seperti itu. Jadi itu juga merupakan suatu tantangan, suatu hambatan bagi kita. Bagaimana supaya Yesus masuk? Ya. Nah, supaya Yesus masuk dalam diri kita, seringkali ada keengganan, ada kebosanan, ada ketidakmauan untuk membaca. Nah, itu apa yang menjadi halangan kita? Maka kita mohon rahmat supaya dibuang gitu loh. Sehingga kecintaan kita, jadi ada keengganan, ada ketidakmauan, itu apa? Maka Anda sendiri, kita sendiri coba dibuang, disingkirkan. Tuhan, ya, biarkan hatiku rindu kepadamu. Biarkan aku tinggal di rumahmu, kata pemazmur. Ya, tinggal di rumahmu adalah lebih berharga daripada segala harta, segala apapun juga. Nah, itulah, saudaraku terkasih. Semoga bacaan pertama kitab Nabi Elia ini, kita melihat Elia yang bertindak untuk meluruskan iman kepada Yahweh. Dan kita punya baal-baal di zaman ini yang harus diluruskan. Dengan apa? Dengan sungguh-sungguh membaca, merenungkan sabda Allah. Ya, jangan dikatakan tidak boleh kita menghilangkan sabda itu sekecil apapun. Itu tandanya bahwa kita harus memiliki komitmen. Kita mengatakan nggak ada waktu, oke. Ya, tidak ada kesempatan untuk membaca kitab suci juga oke. Anda sendiri yang harus menentukan. Anda mau bahagia, Anda mau tentram, Anda mau damai, tergantung Anda. Semoga keputusan Anda yaitu mencari Yesus, menemukan Yesus, menemukan mutiara yang tak dapat diambil dari dunia ini.
Semoga Anda menjadi garam dan terang. Maka rema hari ini yang kita yang kita mohonkan dan kita ulang-ulang. Ya Tuhan, aku mencarimu, aku rindu akan Engkau. Kuatkanlah kerinduanku. Ya Tuhan, kuatkanlah kerinduanku akan Engkau. Ya Tuhan, kuatkanlah kerinduanku akan Engkau. Ya Tuhan, kuatkanlah kerinduanku akan Engkau. Bapa di surga, berkatilah kami supaya kami semakin rindu mencari Engkau, bertemu dengan Engkau. Sehingga kami mampu merasakan dan mengalami Engkau yang hadir, Engkau yang hidup, Engkau yang mengubah hidupku dan memberikan damai dalam diriku. Terima kasih Tuhan, dan semoga Anda semua yang sakit menderita dalam hal apapun dikuatkan dan diteguhkan dan mendapatkan damai sejati dari Yesus, Sang Penebus Penyelamat. Berkat Roh Kudus yang dicurahkan dalam hati kita dan Bunda Maria, berkat-Mu atas Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.